Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 7 mata kuliah pengembangan organisasi kelas 7B5. Pada ini kami akan membahas tentang materi menerapkan intervensi ARD, pengembangan, managing, workforce, diversity, and wellness. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Karen Hapuk Beverly dengan NIM 210611020278. Selanjutnya ada Gabriela Sumual dengan NIM 210611020266. Selanjutnya ada Irene Runtulalo dengan NIM 210611020258. Selanjutnya ada Donatus Asem dengan NIM 210611020725. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Modi Kolibu, dengan NIM 210611020289. Kita masuk dalam pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan sendiri adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan prospek karir karyawan dengan dukungan atasan. Pengembangan karyawan dapat membantu perusahaan untuk terus berkembang dan mencapai targetnya. Berikut kita masuk pada tujuan dan contoh pengembangan karyawan. Tujuan pengembangan karyawan terdiri dari 7 tujuan. Yang pertama ada meningkatkan kinerja karyawan, yang kedua ada meningkatkan kualitas karyawan, yang berikut ada melatih tanggung jawab karyawan, serta membantu karyawan beradaptasi dalam pekerjaan jarak jauh. Yang kelima ada mengembangkan soft skill karyawan, keenam menciptakan suasana kerja yang produktif, yang ketujuh ada mendorong persahabatan antar karyawan. Contoh program pelatihan pengembangan karyawan ada onboarding, manajemen resiko, manajemen keahlian, perencanaan karir, manajemen pengetahuan, serta pengalaman dari karyawan tersebut dan diklat. Manajemen keragaman tenaga kerja. Manajemen keragaman tenaga kerja adalah prosedur untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang sehat dan positif, di mana perbedaan dan kesamaan dihargai. Tujuannya adalah agar setiap karyawan diperlakukan sama dan dapat berkontribusi dengan baik bagi organisasi. Manajemen keragaman tenaga kerja memberikan banyak manfaat seperti yang pertama meningkatkan inovasi dan kreativitas, yang kedua meningkatkan kinerja tim, yang ketiga meningkatkan kesadaran pasar global, yang keempat meningkatkan toleransi dan pengertian, yang kelima meningkatkan daya saing dan reputasi perusahaan, yang keenam meningkatkan inisiatif sosial dan lingkungan, dan yang terakhir meningkatkan keputusan yang lebih baik. Beberapa cara untuk mengelola keragaman tenaga kerja diantaranya membuat standar yang tetap dan tepat untuk tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mendorong karyawan bekerja dalam tim yang beragam. Yang ketiga, memberikan lingkungan berkomunikasi yang nyaman. Yang keempat, fokus pada rasa memiliki. Yang kelima, utamakan empati. Yang keenam, merekrut tenaga kerja berbakat dari berbagai latar belakang. Dan yang terakhir, melatih manajer tentang apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan dalam wawancara. Berikut kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan mencakup kondisi fisik, mental, dan emosional karyawan. Ini melibatkan tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga suasana hati, stres, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Berikut aspek kesejahteraan karyawan. Yang pertama, kesejahteraan fisik. Program kesehatan, asuransi kesehatan, fasilitas olahraga, dan lingkungan kerja